Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para ustaz, para asatidz, para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Balad, al-mukarram Bapak Ustaz Ubi beserta staf dan jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, puji serta syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beriring salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir surat Yasin. Kali ini kita lanjutkan ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya kami, inna nahnu sesungguhnya kami, nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Apa maknanya? Ai fil qiyamati au fil qabri li jawabi munkarin wa nakir au nuhyil qulubal maitata bi indari. Kapan orang mati dihidupkan? Pertama, di hari kiamat. Yang kedua, di dalam kubur. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang mati. Kapan? Satu, pada hari kiamat. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, pendapat para ulama tafsir, ketika nanti kita bakal menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika orang mau meninggal dunia, malaikat yang menyambut nyawanya siapa? Ijroil. Yang bakal menyambut nyawa kita malaikat Ijroil. Itu malaikat Ijroil itu punya anak buah 4. Punya anak buah 4. Kalau bahasa kita, malaikat punya menteri begitu yang membantu dia. Nyawa kita dicabut pertama dari kaki sampai ke dengkul. Itu malaikat pertama nyabut dari kaki sampai ke dengkul, 1. Malaikat yang kedua menterinya tuh dari dengkul sampai ke pinggang, 2. Yang ketiga dari pinggang sampai ke leher, 3. 4 dari leher sampai ke ubun-ubun. 4 malaikat menteri yang bantu malaikat Ijroil itu 4. Ya sama kayak hakim ketua yang ketok palu. Nah itu siapa yang ketok palu yang terakhir? Malaikat Ijroil itu yang nyambut nyawa kita. Begitu. Ada 4 tahapan, dari kaki dulu sampai ke dengkul. Makanya kalau orang mau meninggal dunia kan yang dicek apa biasanya? Telapak kaki ada minum apa kagak? Kalau anak masih ada. Gitu kan ya? Leher udah dari kaki ke dengkul, dengkul ke pinggang, hilang tuh. Dari pinggang ke leher, begitu. Ngorok, sakaratul maut, mabok menjelang kematian. Dari leher ke ubun-ubun. Kalau udah dari ubun-ubun, udah kan tugas gua ketok palu. Kan begitu hakim ketua tugasnya ketok palu. Cabut, dicabut. Maka orang yang baik amalnya, orang soleh banyak amalnya, nyambutnya kayak orang nyambut rambut dari adonan tepung. Kalau nyambut rambut dari adonan tepung, tepungnya gerak apa enggak?
Gerak apa enggak tepungnya? Yang gerak apanya? Rambutnya. Kayak orang nyabut rambut di atas tumpukan tepung-tepung ringan. Begitu juga kalau orang soleh amalnya bagus, dia dicabut nyawanya sama malaikat yang 45 sama ketuanya, itu nggak berasa apa-apa, nggak berasa apa-apa. Tapi kalau orang amalnya buruk, dicabutnya, itu perumpamaannya kayak daging daging busuk ditempel di besi. Itu kalau daging busuk ditempel di besi, dicabut, dagingnya ngikut kali, ngikut nempel, tuh sakitnya. Bahkan kata Nabi, gambarnya orang yang zalimah, yang amalnya buruk, ketika dicabut nyawanya itu bagaikan kita hidup-hidup dicabutin urat-urat kita. Kita lagi hidup nih, dicabutin urat-urat kita. Ada 360 persendian, belum lagi urat-urat. Rasanya bagaimana? Dalam riwayat yang lain, ibarat orang palanya ditombak tembus sampai ke duburnya, itu sakit. Tapi sakaratul maut bagi orang yang zalim 70 kali lipat sakitnya. Nauzubillah min dzalik. Ini daripada ceritain ekonomi yang meroket begitu, daripada ceritain corona, mendingan ceritain ini aja. Ini bakalan kita alamin. Makanya para tegang-tegang bener orang gitu ya. Nih, kita bahas dikit-dikit. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah dicabut, kalau orang amalnya soleh, itu rohnya wangi rohnya. Sampai malaikat nimang-nimang, kayak nimang-nimang baik. Cakep banget dia roh, cakep banget begitu. Makanya kemudian roh itu dibawa kemana? Ke langit pertama, keliling ke langit pertama, ke langit kedua, terus sampai ketemu sama Allah. Nanti dibalikin lagi roh kita. Begitu. Makanya sunnahnya ketika kita takziah jenguk orang yang udah meninggal dunia, kan ditutupin tuh orang meninggal dunia, betul apa enggak? Ditutupin. Sunnahnya dibuka penutupnya. Apa yang dibaca? Au benar mbak itu buka begitu. Kagak begitu, ada doanya. Minimal doain, Allahumma ftahli abwaaba samaa'i lahu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk menyambut ruhnya dia. Begitu doanya. Kemarin begitu apa enggak? Ada. Lu buka apa? Ya buka ada doanya minimal. Semuanya ajaran Nabi itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Tuh, Allah maftahli abwaaba samaa'i lahu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit buat ruh ini. Karena ketika orang meninggal dunia, ruhnya dicabut, maka malaikat kalau dia orang yang soleh, ruhnya dalam keadaan wangi, ditimang-timang sama malaikat. Cakep banget ini ruh. Terus dibopong sama malaikat. Tapi kalau orang yang akhlaknya buruk, amalnya buruk, bawanya dia pakai baskom. Tuh. Langit pertama, buruk-buruk langit pertama aja kagak kebuka. Kalau langit pertama aja udah kagak bisa kebuka, alamat cilakanya orang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cerita ketika dimandiin, udah pada tahu. Ketika dikapanin, udah pada tahu. Udah tahu belum nih? Dimandiin, udah tahu belum? Lupa. Kalau kita dimandiin kalla idza balagatit taraqi wa qilla marrah. Jadi kita merasakan tuh si mayit yang udah meninggal dunia merasakan, taraqi masih merasakan. Dia tahu orang yang datang, dia tahu orang yang berkunjung, dia tahu orang yang doain. Bahkan ketika dia dimandiin, dia ngomong belum pernah mandi senikmat ini, belum pernah mandi sewangi ini. Padahal mandinya Ustaz Dwi cuma pakai kapur barus, kagak ada PPKM pasang tutup pakai daun pandan, udah kayak mengolok. Bener enggak? Pakai daun pandan biar apa? Biar wangi. Tapi orang yang amalnya baik ketika dimandiin
kapanin dia ngomong. Kata Tumail, yang orang yang akhlaknya baik, amalnya soleh, kata dia belum pernah pakai baju semewah ini. Padahal yang dipakai kain kapan boleh patungan. Soal patungan tadi. Ada nggak jamaah yang beli kain kapan sendiri? Nggak ada. Patungan di sini. Hibah itu jatuhnya. Tapi apa kata dia? Belum pernah pakai kain kapan baju semewah ini kain kapan. Ketika disolatin, bacaan Fatihah kita, bacaan zikir kita, bacaan doa kita, bacaan sholawat kita diganti sama Allah dengan bunyi nyanyian para bidadari. Padahal yang nyolatin mukanya kayak bunyi ini. Tapi diganti suara kita sama suara nyanyian bidadari. Mohon maaf, jangankan bidadari, kita kondangan baik, kondangan. Nama kita disebut sama artis. Ya, untuk Bang Maman begitu. Pasukan batiknya begitu. Girang kagak kita? Girang, keluar kagak duit? Keluar. Cepet, 200. Memang kenapa? Sebab kalau keluar duit masih disebutin baik sama kita. Tanggung jawab bentar aku keluar. Tuh, itu begitu. Apalagi sama nyanyian hidung surga bidadari udah nyanyi kita. Manggilin keren banget ya. Tuh, ketika dibawa ke keranda, ke Turun Batang, kata orang yang meninggal dunia amalnya soleh, belum pernah naik kendaraan semewah ini. Mercy lewat, Volvo lewat, apalagi mau kendaraan dunia lewat, kata dia belum pernah naik kendaraan semewah ini. Maka dia ngomong, kodimuni, percepat langkahmu. Kalau kita dengar, emang ngapain sih buru-buru? Kuburanku udah diterangi, kuburanku udah diluasin, kuburanku udah diwangiin. Buruan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnahnya diburu-buruin. Dan satu, ketika sholat di dalam fikih dijelaskan, emang sunnahnya jenazah itu ada di depan. Sunnahnya di depan. Mau berdiriin juga gak lama-lama, yang penting di depan. Mau didiriin karena apa? Di depan. Sunnahnya di depan. Begitu. Kalau jenazah laki-laki ini dalam kitab Riyadhul Badiah dijelaskan, dalam kitab Fathul Mu'in, itu semuanya kita ingin jelaskan. Kalau jenazah laki-laki itu palanya di kanan apa di kiri? Karena begini. Kalau pengen rahmatnya banyak, kalau pengen pahalanya gede, jenazah laki-laki itu palanya di kiri. Tetapi selama ini di masyarakat palanya di kanan. Enggak ngapa-ngapa, daripada ribut. Tapi dapat pahala kan, yang penting di depan. Mau digantung kek, mau didiriin kek, enggak apa-apa, yang penting di depan orang imam. Tapi kalau dia dapat pahalanya banyak, rahmat Allahnya banyak, Nabi ngajarin kepalanya ada di sebelah kiri. Kalau jenazahnya laki-laki, ini biar gak kaget. Kalau Ustaz nyuruh begitu, emang sunnahnya begitu. Cuman kenapa kadang-kadang saya kagak bilangin? Takut kenapa? Takut terjadi salah paham. Begitulah bapak-bapak gua, mama gua, kenapa ditaruh begitu kan kita. Tapi kalau ngikutin fikih, ada di mana palanya? Sebelah kiri. Jadi sisi kanan imam itu lebih banyak, rahmatnya lebih banyak. Begitu. Ini ada yang mau nyampain kan? Biar kelihatan begitu. Ya mana ya? Ini aja nih. Ini pala di jenazah laki-laki. Maka yang biasanya jenazah laki-laki di mana? Di sebelah kiri, biar dapat rahmatnya, pahalanya banyak. Mulai besok kalau ada yang meninggal di sini lagi, jenazah laki-laki, palanya di sebelah kanan. Nah, imam di mana? Ada di kepala sini nih. Kata para ulama, sisi kanan imam lebih banyak ketimbang sisi
di sisi kiri. Nah ini rahmatnya lebih banyak, tuh begitu. Jadi jenazah laki-laki palanya di mana? Di kanan, kakinya di kiri. Kalau jenazah perempuan, palanya di kiri. Imamnya di mana? Di pinggangnya, di pinggulnya, begitu. Tapi kalau misalnya di kiri kanan, ya kagak apa-apa. Ini makanya kesunahan. Kalau memang Pak orang tua kita pengen dapat rahmatnya gede, ya ikutin aturannya begitu. Kalau kagak ya kagak, sekedar senang doang begitu. Termasuk gotong juga gotong. Kebiasaan kita di masyarakat, gotong jenazah itu, mayit itu, palanya di depan, betul apa kagak? Palanya di depan, dipakai payung. Tapi menurut fikih, hadirin yang dirahmati Allah, kalau jalan pala dulu apa kaki dulu? Kaki. Maka dalam fikih biar pahalanya gede, ngangkat mayit aja jenazahnya, kakinya di depan, palanya di belakang, begitu. Kalau emang nanti keluarga kita ada yang meninggal, kalau saya gak berani nyuruh emang keluarga bukan apa bukan, gitu. Terserah gua dong, gitu karena gitu. Jadi pada ribut tuh kalau ngikutin fikih begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, dimasukkan kita ke dalam liang kubur. Maka setelah dimasukkan kita ke dalam liang kubur, selama ini kita tahu ada dua malaikat yang datang munkar sama nakir. Tapi setelah kita ngaji tafsir surat Yasin, ternyata ada nama malaikat lain daripada munkar nakir sebelum dia datang. Apa malaikat namanya? Malaikat Roman. Malaikat Roman itu yang ngasih tahu kita, yang bilangin kita bahwa kita itu udah meninggal dunia. Karena banyak orang ketika bangun tidur kagak melek lagi, tahu-tahu udah ada di alam kubur. Makanya jangan sampai belum sholat isya udah tidur. Kalau bangun lagi, kalau kagak bangun, tahu-tahu udah di alam kubur begitu. Gak sadar. Maka ketika ada malaikat Roman tuh nyuruh kita bangun. Ntar bakalan ada malaikat munkar dan nakir yang menanyakan tentang kebaikan kamu di alam dunia, yang menanyakan kamu tentang keimanan kamu. Dia bakal nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa temanmu, siapa imammu, di mana kiblatmu. Ini siapa yang ngajarin? Maka kemudian Nabi ngajarin di talqin. Talqin itu saya tanya, maaf, sunnah atau bukan? Sunnah atau bukan? Ajaran siapa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Rasul ngajarin sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Justru itu Nabi ngajarin karena ada manfaatnya. Sebelum malaikat munkar dan nakir, kenapa mesti ditalqinin? Talqin itu kalau bahasa pendidikannya Ustaz Dwi tryout, contekan. Bentar bakal ada ujian nih. Yang keluar ini nih pertanyaannya nih. Makanya sebelum ditalqin ditanya malaikat munkar dan nakir, ditanyain. Kita punya contekan dulu, diajarin sama malaikat Roman namanya. Kata malaikat Roman kan talqin begitu. Anak Adam, Fulan bin Fulan, nanti bakalan datang sebentar lagi malaikat munkar dan nakir. Enggak usah takut sama malaikat munkar dan nakir. Dia makhluk Allah, ente makhluk Allah. Enggak usah takut, kita sama-sama makhluk Allah. Sama malaikat munkar nakir aja enggak boleh takut, apalagi sama corona doang. Gitu. Bahasa malaikat munkar nakir. Apa yang bakal ditanya ini? Bagaimana nulisnya? Pakai apa nulisnya? Nulisnya pakai apa? Kan kagak bawa apa-apa ke alam kubur. Pakai kain kafan kamu. Disobek kain kafan kita. Terus nulisnya pakai apa ini contekan? Nulisnya pakai air lidah kamu, lisan kamu. Maka ketika kita udah di alam kubur, di alam barzakh, yang tadinya ruh kita ke langit pertama, kedua, ketiga, dikembaliin lagi ke kita ke alam kubur. Jadi Sayyidina Umar nanya, ya Rasul, kalau begitu kita hidup lagi dong di alam kubur. Hidup. Kalau gitu kita punya perasaan lagi, punya akal. Punya kayak begitu.
begini. Maksudnya begitu, ya kayak kita waktu itu. Makanya ketika di alam kubur kan ini tafsirnya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan kembali orang yang mati. Di alam kubur kita hidup lagi. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan mereka. Ke kiblat, belonjor, betul belonjor? Selonjoran. Maka kemudian kita duduk tuh di landak-landakan, duduk. Makanya landakannya lebar dikit. Emang kenapa? Duduk kita bakal di situ. Hidup lagi kita merasakan dalam hadis yang